Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan diberi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya Ibu cek kehadirannya dulu ya. Sultanul Guyub ada. Khalid Ilham Akbar Basuki ada. Kevin Fauzul Adim, Habib Al-Fatoni, Nadifa Rifatus Solihah, Susi Rinawati, Nisa Arifatul Husna, Rudiliana, Hamidatul Mu'afiyah, Alvin Nazilia, Izul Mu'afal, Muhammad Tarmizi, Endah Santika Putri, Winda Nurwayuningsih, Wina Ismawati, Muhammad Akmal Fahmi, Amalia Lailatul Nisa, Rahayu Fatmasari, Azaki Nur Sabik Zildi, Fatmatus Sifat Nur Islami. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kelasnya penuh ya. Oke, selanjutnya kemarin Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian semua, yaitu untuk memahami materi tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Nah, siapa yang mau menjelaskan apa itu potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia? Silahkan angkat tangan. Ya, silakan Rudiliana. Benar sekali. Nah, ada lagi yang mau menjelaskan apa itu potensi dan kemaritiman sumber daya alam di Indonesia? Ya, silakan angkat tangan. Ya, Akmal, silakan. Ya, benar sekali. Dari beberapa pernyataan dari teman-teman kalian tadi, apakah benar atau tidak? Mari kita simak dan saksikan video yang Ibu tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar pengetahuan sosial ya. Baik, kali ini kita akan membahas potensi yang Allah sudah berikan kepada Indonesia, yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Sebelum itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang tidak kalah besar. Apa saja kekayaan alam Indonesia? Potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan di alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidup manusia. Potensi Dari cuplikan video yang Ibu berikan tadi sudah jelas ya, dan benar apa yang dikatakan oleh teman kita yaitu Rudi dan Akmal, bahwa potensi sumber daya alam adalah segala bahan yang ditemukan di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, selanjutnya mari kita tonton lanjutan video tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia memiliki beragam bentuk. Kali ini pembahasan kita akan dibatasi pada sumber daya berupa hutan dan bahan tambang. 1. Potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna yang sangat besar. Bahkan, banyak diantaranya merupakan spesies endemik. Hasil hutan tidak hanya sekedar kayu
namun juga buah-buahan dan obat-obatan. Sumber daya hutan ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. 2. Potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. 1. Minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan tidak begitu besar. Adapun sebaran penghasil minyak pada sejumlah pulau di Indonesia ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. 2. Batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama karbon, hidrogen, dan oksigen. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, pembakaran pada industri batu bata, genteng, semen, baja, dan lain-lain. Produksi batu bara Indonesia merupakan yang ke-6 terbesar di dunia, dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau, yaitu di Pulau Kalimantan dan di Sumatera. 3. Bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. 4. Emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer bujur sangkar. A. Perikanan. Perikanan Indonesia memiliki potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. B. Hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau mempunyai fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu, pepohonan, dan makhluk yang ada di dalamnya. Kayu bakau dapat dimanfaatkan sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat kertas. Hutan mangrove dihuni oleh beragam jenis fauna seperti udang dan ikan-ikan lain. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai sekitar 3 juta hektar yang tersebar di sepanjang 95.000 km pesisir Indonesia. C. Terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer bujur sangkar atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Wah, begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada Indonesia. Yuk kita bersyukur atas karunia ini dengan cara menjaganya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah selesai ya. Jadi Indonesia adalah negara yang terkenal akan kekayaan sumber daya alamnya dan kemaritimannya juga. Nah, untuk itu, untuk lebih lanjut, untuk memahami apakah sumber daya alam di Indonesia ini dan apa saja kekayaannya, baik dari sumber daya alamnya maupun kemaritimannya. Nah, Ibu akan membentuk 5 kelompok. Silakan berhitung dari sebelah kanan depan, berhitung dari 1 sampai 5. Ya, sudah ya? Ya. Untuk kelompok 1, silakan angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing tanpa ada suara. Ya, sebelah sini kelompok 1, sini kelompok 2, sini kelompok 3.
belakang kelompok 4 dan di ujung sana kelompok 5. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang silahkan pilih ketua kelompoknya. Sudah ditentukan? Kelompok 1, siapa ketua kelompoknya? Ya. Kelompok 2, siapa ketua kelompoknya? Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, terima kasih. Nah, untuk ketua kelompok silahkan menuliskan siapa saja anggota kelompoknya dan diserahkan kepada ibu. Nah, selanjutnya tadi anak-anak kan sudah menonton dan menyaksikan video pembelajaran yang ibu berikan. Nah, sekarang silahkan dikerjakan atau didiskusikan soal dan pertanyaan yang akan ibu berikan. Ya, semua kelompok sudah mendapatkan lembar pertanyaannya ya. Ya, silahkan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Ibu beri waktu 20 menit dan jika ada pertanyaan atau yang belum dipahami silahkan ditanyakan kepada ibu. Nah, untuk jawaban soal-soalnya sebenarnya tadi sudah ada dalam video. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, ibu memberikan beberapa pertanyaan dan silahkan dijawab ya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada hal yang belum dipahami? Nah, karena waktu berdiskusi sudah habis, silakan anak-anak untuk menghadap ke ibu. Ya, ayo Akmal, bisa? Ya, sudah ya. Nah, sekarang silahkan untuk melakukan presentasi dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai seterusnya. Ya, jika ada pertanyaan kepada yang berpresentasi, silahkan sebutkan nama dan nomor absen. Silakan kelompok 1. Ya, semuanya sudah melakukan presentasi ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan sedikit tambahan mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Sumber daya alam adalah segala bahan yang ditemukan mau dari alam dan dapat dipakai oleh kepentingan kita sebagai manusia ataupun makhluk hidup yang lainnya. Nah, bentuk sumber daya alam itu sendiri yaitu bisa berupa air, tanah, udara, batuan, tambang, dan lain-lain. Nah, yang pertama yaitu potensi sumber daya alam, yaitu ada 2. Yang pertama potensi sumber daya hutan. Nah, luas hutan Indonesia yaitu ada 94,6 juta atau 152,3% dari luas Indonesia. Nah, luas hutan tersebut bisa kita lihat dari wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Sumatera. Nah, kemudian hutan di Jawa sendiri sudah mengalami penurunan karena banyak digunakan sebagai lahan pertanian dan pemukiman warga. Kemudian hutan Indonesia merupakan hutan yang memiliki kekayaan flora dan fauna, bahkan diantaranya merupakan spesies endemik. Nah, siapa yang tahu apa itu endemik? Belum ada yang tahu ya? Nah, jadi endemik itu adalah flora atau fauna yang hanya ada di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Nah, luas laut Indonesia sendiri yaitu mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Nah, kemudian potensi kemaritiman Indonesia tidak hanya berupa perikanan, namun ada juga berupa tambang yang ada di bawah permukaan laut, kemudian ada juga
hutan mangrove, kemudian ada juga terumbu karang dan lain sebagainya. Nah, baik, itu sedikit tambahan dari Ibu. Apakah ada pertanyaan sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini? Silakan angkat tangan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan, yaitu tugasnya membuat peta persebaran sumber daya tambang yang ada di Indonesia. Siap? Bagaimana? Apakah ada pertanyaan untuk tugas minggu depan? Oh ya, satu lagi tugasnya yaitu memahami materi tentang kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, gimana? Anak-anak, apakah ada yang menanyakan? Silakan angkat tangan. Tidak ada. Oke. Karena dari anak-anak tidak ada pertanyaan, jadi Ibu yang bertanya ya. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Mbak Nisa ya? Ya, silakan. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Nah, jadi potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu yang pertama ada potensi hutan, kemudian yang kedua potensi dalam bentuk tambang. Nah, oke. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Siapa yang mau menjawab? Mas Rudi. Ya, silakan Mas Rudi. Benar sekali, kita beri tepuk tangan untuk Mas Rudi. Ya, jadi kemaritiman Indonesia itu bukan saja perikanan, tapi bisa dalam bentuk terumbu karang, kemudian pemanfaatan hutan mangrove dan lain-lain. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Sebutkan manfaat dari hutan. Siapa yang tahu? Siapa? Mbak Elvin ya? Ya, silakan Mbak Elvin. Benar sekali, beri tepuk tangan untuk Mbak Elvin. Ya, jadi hutan bisa dimanfaatkan sebagai tempat berlindungnya para hewan, kemudian sebagai paru-paru dunia dan lain-lain. Nah, karena dari anak-anak sudah tidak ada pertanyaan, jadi Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai? Nah, oke, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Ya, nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ke Ibu langsung di kantor. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.